Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Masih ingat? Kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman. Ya. Tahukah kamu bahwa sebelum kitab suci Al-Quran diturunkan, Allah sudah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasulnya. Ya, ada kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Ya, jadi sebelum ada Al-Quran, sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, sudah ada kitab-kitab terdahulu. Ada Zabur, ada Taurat, dan ada Injil. Ya, hari ini kita akan belajar ya kitab-kitab Allah. Ya. Kita baca penjelasannya. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah. Percaya atau beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ya. Ada kitab Taurat. Kemudian ada kitab Zabur. Ada kitab Injil dan yang terakhir ada Al-Quran. Itu tadi keempat kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama, sekarang kita baca. Jangan ditiup-tiup mic-nya. Mengenal kitab-kitab Allah. Kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah. Kitab itu apa? Kitab itu apa? Kitab itu maksudnya adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasul adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, untuk lebih jelasnya, kita cermati kitab-kitab yang berikut ini. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat artinya syariat atau perintah. Diturunkan kepada Nabi Musa. Ayo diingat-ingat ini nanti ada pertanyaan, harus bisa menjawab, ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Nabi Musa itu nabi yang bisa membelah lautan itu. Ingat ya kisahnya, Nabi Musa dikejar Firaun, kemudian Nabi Musa bisa membelah lautan. Nah, ini kitabnya yang diturunkan adalah kitab Taurat namanya. Isinya apa? Taurat itu berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad. Nah, jadi di dalam kitabnya Nabi Musa, kitab suci Taurat, ya, itu ada berita bahwa nanti akan datang nabi terakhir, nabi akhir zaman, ya, namanya Nabi Muhammad. Nah, orang-orang Israel itu mereka menunggu-nunggu siapakah nabi terakhir itu, ya. Mereka menunggu-nunggu nabi terakhir ini, ya. Dikiranya apa? Dikiranya orang Israel, Bani Israel itu nabi terakhir ini berasal dari kalangan mereka, berasal dari Bani Israel, ya. Ternyata setelah Nabi Muhammad lahir, beliau diutus menjadi rasul,
Bani Israel, orang-orang Yahudi ini mereka ingkar, mereka tidak menerima. Loh, kok ternyata nabi terakhir dari orang Arab, kok bukan dari orang Yahudi? Kata mereka seperti itu. Ya, akhirnya mereka tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Itu ya. Nah, ini kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, berisi tentang perintah untuk menyembah Allah dan larangan menyembah berhala. Ya, serta ada Ada berita tentang kedatangan nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Itu tadi kitab Taurat. Ingat-ingat, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ingat-ingat ya. Nanti Ustazah tanya. Sekarang yang kedua, ada kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kalau Taurat tadi artinya perintah. Ya, jadi di dalam kitab Taurat isinya semuanya perintah. Kalau Zabur artinya tulisan. Kalau kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ingat-ingat, nanti Ustazah tanya loh ini ya, harus tahu. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Berisi tentang apa? Beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Ya, kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Ya, jadi sama ya. Zabur juga kitab sucinya petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Diingat-ingat, Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Nah, diingat-ingat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Sekarang yang ketiga, ada kitab Injil. Pernah dengar Injil? Pernah dengar? Gak pernah? Injil artinya kabar gembira. Diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Injil itu berbahasa Yunani, berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi ya, nabi-nabi ya, itu ada yang diberikan kitab, ada yang tidak. Ya, di antara nabi-nabi yang mendapatkan wahyu berupa kitab suci itu ada 4, ya. Yang lainnya tidak mendapatkan kitab suci. Tapi ya, perintah Allah itu semuanya sama kepada nabi-nabi itu. Di antaranya apa? Perintah untuk menyembah Allah. Perintah untuk menaati aturan-aturan Allah. Semuanya sama, ya. Di antara keempat kitab suci ini tadi isinya sama karena sumbernya dari Allah, ya. Isinya berupa perintah untuk menyembah Allah, ya. Nah, tapi yang harus kita ikuti sekarang adalah Al-Qur'an, ya, karena kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad, ya. Kalau orang-orang terdahulu, ya, umatnya Nabi Isa, berarti dia mengikuti ajarannya Nabi Isa. Berarti dia harus mengikuti kitab Injil. Tapi sekarang kita semua yang hidup sekarang ini adalah umatnya Nabi Muhammad, ya. Berarti yang harus kita ikuti berarti kitab suci apa? Al-Qur'an, ya. Berarti seharusnya
Al-Quran itu diturunkan untuk semua umat manusia, tidak hanya untuk umat Islam saja. Ya, karena semua orang yang hidup sekarang ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Tidak peduli dia agamanya selain agama Islam, ya. Tidak peduli dia agamanya Kristen, agamanya Buddha, agamanya Hindu, ya. Bahkan orang yang tidak punya agama sekalipun, kita semua yang hidup sekarang ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Berarti kitab suci kita semua adalah Al-Quran. Gitu ya. Nah, yang terakhir, Al-Quran artinya bacaan, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran berbahasa Arab. Apa isinya Al-Quran? Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, berisi tentang tata cara beribadah atau perintah untuk beribadah, berisi tentang penciptaan manusia. Al-Quran juga berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu. Ya, di Al-Quran ada kisah tentang Nabi Adam, ada kisah tentang Nabi Musa, ada kisah tentang Nabi Yusuf, ya, ada kisah tentang Nabi Isa, ada kisah tentang Ashabul Kahfi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, selain itu Al-Quran juga berisi tentang hubungan manusia dengan Allah dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi di dalam Al-Quran itu semuanya ada. Ya, ada cara untuk makan. Ya, bahkan sampai hal-hal yang kecil pun juga diatur, ada di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana cara makan, makanan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dimakan. Ya, terus ada lagi tentang cerita-cerita tadi ya, kisah-kisah umat terdahulu tadi ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, inilah yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu hanya ditujukan untuk kaumnya Nabi tertentu saja ya. Kayak tadi kitab Taurat berarti ditujukan untuk kaumnya Nabi Musa. Kalau kitab Zabur berarti hanya untuk kaumnya Nabi Daud. Ya, terus kitab Injil berarti hanya untuk kaumnya Nabi Isa. Sedangkan Al-Quran ya, itu untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, semuanya. Tidak peduli dia agamanya apa. Karena kita semua di muka bumi ini yang sekarang masih hidup ini, kita semua adalah umatnya Nabi Muhammad. Tuh ya. Oke, kita lanjutkan dulu membacanya. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.
Allah menurunkan kitab-kitabnya supaya manusia dapat melaksanakan keadilan Allah. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qist. Artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Tuh ya. Oke, coba sekarang Ustazah tanya nih, masih ingat apa enggak tadi? Kitab Allah itu ada berapa? Ada berapa? Ayo, masih ingat nggak tadi? Ada 4. Coba sebutkan apa saja kitab-kitab Allah. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan yang terakhir ada Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, cukup dulu pertemuan kita hari ini.